Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan Yesus agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Amin. Anak-anakku semua, pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang faktor. Apa itu faktor? Ayo, harusnya masih ingat ya, karena baru minggu lalu. Faktor itu apa? Betul, faktor adalah bilangan pembagi. Nah, tidak hanya faktor, kalian minggu lalu juga sudah belajar tentang bilangan apa ayo? Bilangan prima. Lalu kalian juga sudah belajar tentang faktor prima dan juga faktorisasi prima. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Masih tentang faktor, yaitu tentang faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Nah, untuk menjawabnya, kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan yang menjadi faktor dari beberapa bilangan. Faktor persekutuan ditentukan dengan cara mendaftar semua faktor bilangan-bilangan yang bersangkutan. Misalnya kita diminta untuk menentukan faktor persekutuan dari 20 dan 24. Nah, kita bisa mencari faktor persekutuannya dengan terlebih dahulu mencari faktor dari masing-masing bilangan. Jadi kita cari dulu faktor dari 20 itu berapa aja, kita daftar. Kemudian kita cari faktor dari 24 itu berapa. Lalu kita bandingkan faktor tersebut. Yang sama itu merupakan faktor persekutuan. Nah, jadi kita cari dulu ya faktor dari 20. Faktor dari 20 kalau dibagi 1 hasilnya adalah 20 itu sendiri, dibagi 2 hasilnya 20 dibagi 2 10. 20 dibagi 3 tidak bisa, 20 dibagi 4 itu 5. 20 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi sama dengan yang di atas. Nah, tidak perlu kita tulis ya, cukup sampai di sini. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, lalu kita juga mencari faktor dari 24. Kita cari di sini faktor dari 24. 24 dibagi 1 hasilnya 24. Dibagi 2 12. Dibagi 3 8. Dibagi 4 6. Dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 hasilnya kembali ke 4. Jadi stop sampai di sini ya. Jadi kita bisa menuliskan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, perhatikan, kita sudah mendaftar faktor dari 20 dan faktor dari 24. Nah, untuk mencari faktor persekutuannya, kalian cukup mencari faktor-faktor yang sama. Dari faktornya 20 kan ada 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktornya 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, di sini kalian cari yang sama. Nah, ini kan angka 1 sama. Jadi ini termasuk faktor persekutuan nanti. 2 juga sama.
3 di sini tidak ada, 4 di sini ada, 6 tidak ada, 10 tidak ada, 8 tidak ada. Nah, sudah ya. Berarti faktor persekutuan dari 20 dan 24 adalah berapa tadi? 1, 2, dan 4. Jadi ada 3 ya faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan itu adalah faktor atau bilangan yang menjadi faktor dari beberapa bilangan sekaligus, atau faktor-faktor bilangan yang sama, itu faktor persekutuan. Anak-anak, satu permasalahan lagi ya. Tentukan faktor persekutuan dari 27 dan 45. Caranya sama seperti tadi. Kita daftar dulu faktor-faktor dari 27. 27 dibagi 1 hasilnya 27. Dibagi 2 tidak bisa karena ini ganjil. Dibagi 3 9. Dibagi 4 tidak bisa. 5 tidak bisa. 7 tidak bisa. 6 dulu tidak bisa. 8 tidak bisa. 9 balik lagi ke 3. Berarti sudah cukup di sini ya. Kemudian faktor dari 45 dibagi 1 45, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 15, dibagi 4 tidak bisa, 45 dibagi 5 9, dibagi 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 balik lagi ke 5. Berarti sudah stop sampai di sini. Jadi bisa kita tuliskan faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, 27. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, sudah cukup terlihat ya faktor persekutuannya berarti berapa? Cari yang sama dari faktor-faktornya. Dari faktor-faktornya 27 dan 45, cari angka yang sama. Berarti berapa? Ya, 1, lalu 3, lalu 9. Ada lagi? Tidak ya, sudah cukup. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi Ibu sudah menuliskan 2 contoh faktor persekutuan. Anak-anak, jika kalian perhatikan, dari faktor-faktor persekutuan 2 bilangan selalu terdapat bilangan yang paling besar. Nah, ada 1 bilangan yang paling besar ya di antara faktor-faktor yang sama tersebut. Nah, bilangan yang paling besar tersebut disebut sebagai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Anak-anak, dari contoh permasalahan yang Ibu berikan tadi, kita bisa menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 24. Karena kita sudah mendaftar semua faktor-faktornya dan kita juga sudah mencari faktor persekutuannya, kita cukup menentukan dari semua faktor persekutuan ini manakah yang nilainya paling besar. Karena di sini kita mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi FPB dari 20 dan 24 adalah, kalian lihat di antara 1, 2, dan 4 yang nilainya paling besar adalah pintar 4. Jadi FPB-nya dari 20 dan 24 adalah 4.
Nah, dengan cara yang sama, kalian juga bisa menentukan FWB atau faktor persekutuan terbesar dari 27 dan 45. Tadi kita sudah mendaftar faktornya 27 dan faktor dari 45. Kita juga sudah menentukan faktor persekutuan dari 27 dan 45, yaitu 1, 3, dan 9. Nah, di sini cukup kalian cari yang paling besar antara 1, 3, dan 9 adalah 9. Pintar, berarti FPB dari 27 dan 45 adalah 9. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau faktor persekutuan tadi hasilnya bisa banyak, bisa lebih dari 1 angka kan. Tadi 3, yang ini juga 3. Tapi kalau faktor persekutuan terbesar pasti hanya ada 1, yaitu yang paling besar. Nah, selain dengan cara yang tadi, kita juga dapat menentukan FPB dari 2 bilangan dengan menggunakan cara faktorisasi prima yang menggunakan pohon faktor. Jadi kita cari dulu faktorisasi prima dari 20 dan 24. Faktorisasi prima dari 20, pembaginya yang di cabang kiri tidak lagi 1, melainkan bilangan prima. Bilangan prima paling kecil adalah 2. Jadi di sini 2 karena 20 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 10. Apakah 10 masih bisa dibagi 2? Masih bisa ya. Karena masih bisa, kita tulis lagi di sini angka 2. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima ya anak-anak, jadi tidak perlu kita bagi lagi. Berarti kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau bisa juga ditulis 2 kali 2 kan artinya 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 24. Dibagi 2 dulu ya anak-anak, karena 24 genap jadi bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 6. Masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 3. 3 itu juga bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi ya. Sudah stop sampai di sini. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita sederhanakan menjadi 2 kali 2 kali 2 artinya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah anak-anak, mencari FWB dengan menggunakan faktorisasi prima, kita cukup melihat faktor yang sama angkanya. Di sini antara faktor 20 dan faktor 24, angka yang sama adalah 2. Nah, kita sudah tahu angka yang sama adalah 2 bilangannya. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan pangkatnya. Kita lihat pangkat yang paling kecil, walaupun di sini kita mencari faktor persekutuan terbesar, tapi kalau ada angka yang sama, kalau faktornya itu angkanya sama tapi pangkatnya beda, kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Antara 2 dan 3 lebih kecil mana? 2. Jadi kita pilih FWB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya berapa? 2 pangkat 2 kan artinya 2 kali 2, nilainya adalah 4. Kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi ya anak-anak. Dari cara yang pertama tadi kita temukan FWB-nya adalah 4, dan dengan cara faktorisasi prima hasilnya juga 4. Jadi sama ya anak-anak. Nah, kita akan menyelesaikan
permasalahan yang kedua dengan menggunakan cara faktorisasi prima. Jadi sama seperti tadi, kita cari dulu faktorisasi prima dari 27. 27 merupakan angka ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2 ya. Bilangan prima setelah 2 adalah 3. 27 bisa dibagi 3. Hasilnya 9, maaf. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 adalah bilangan ganjil, masih bisa dibagi 3 lagi. Hasilnya adalah 3. Nah, sudah stop ya, 3 bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 27 adalah 3 dikali 3 dikali 3, atau ditulis 3 pangkat 3 karena ini berulang 3 kali. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 45. Ini bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2. Kita coba ke 3. 45 bisa dibagi 3 ya? Bisa. Hasilnya adalah 15. Masih bisa dibagi 3? Masih. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 sudah prima, jadi berhenti sampai di sini. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Atau kita tuliskan 3-nya berulang 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Cari dulu faktor yang sama. Di sini cuma ada 1 ya, 3. Di sini ada 3 dan 5. Berarti yang sama adalah 3. Nah, sekarang kita bandingkan 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil 3 pangkat 2, karena pangkatnya di sini 2, di sini 3 ya. Jadi kita pilih yang paling kecil. Jadi 3 pangkat 2 FPP-nya, atau kita tuliskan 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, di sini bisa kita bandingkan. Tadi ketika kita menggunakan cara yang pertama, FPP dari 27 dan 45 ketemu 9. Dan ketika menggunakan cara faktorisasi prima, FPP dari 27 dan 45 juga ketemu 9. Jadi sudah sama ya. Nah, Ibu beri satu contoh lagi. Misalkan kita diminta untuk menentukan FPP dari 24 dan 36 dengan menggunakan faktorisasi prima ya anak-anak. Jadi kita cari dulu faktorisasi prima dari 24. 24 genap, jadi bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 12. 12 genap masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 juga ini adalah 3 ini bilangan prima, jadi stop sampai di sini. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa disunahkan jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 36. Sama caranya, ini genap, jadi masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 18. 18 genap masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 9. 9 bilangan ganjil sudah tidak bisa lagi dibagi 2, jadi kita naik ke 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 sudah prima, jadi stop sampai di sini. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, 2 kali 2 jadi 2 pangkat 2, 3 kali 3 jadi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat angka atau bilangan yang sama. Faktor-faktornya ini yang sama angka berapa? Di sini ada 2 dan 3, di sini juga ada 2 dan 3. Berarti nanti kita pakai semuanya ya, 2 dan 3. Kita lihat dulu yang angka 2. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2. Lebih kecil yang mana? Kita pilih yang kecil. Lebih kecil yang 2 pangkat 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat
2. Nah, sekarang kita bandingkan yang 3. 3 di sini juga ada 3 pangkat 2. Lebih kecil yang mana? Antara 3 dan 3 pangkat 2 lebih kecil 3 yang tanpa pangkat. Jadi di sini tidak berhenti 2 pangkat 2 ya, tapi kita kalikan dengan angka kembar lainnya. Tadi antara 3 dan 3 pangkat 2 yang paling kecil adalah 3. Jadi kita kalikan dengan yang paling kecil juga, yaitu 3. 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 kali 3. Jadi hasilnya adalah 12. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba berlatih mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan ya.